An-najahu. An-najahu jadi apa? Tada. Asasu apa? Mubtada. Kedua al-amalu khabar apa? Khabar mubtada mana? Khabar mubtada kedua. Lalu pertanyaannya mana khabar mubtada pertama? Hah? Di jumlah mubtada kedua dan khabarnya. Enggak, atau mubtada mubtada kedua dan khabarnya berarti di sini nih. Boleh apa namanya? Khabar mubtada ini di jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah dengan syarat. Syaratnya ada rabitah. Kalau ada rabitah yang di mubtada kedua dan khabarnya yang kembali kepada mubtada pertama. Nah, ini rabitahnya damir kembali ke sini. Paham? Ada damir yang berada di mubtada kedua dan khabarnya yang kembali kepada mubtada pertama. Lalu an-najahu bermula kesuksesan, asasuhu bermula pondasinya kesuksesan, yaitu bekerja atau beramal. Kadang hayal toh belajar ya, kalau beramal juga belajar itu namanya, bekerja namanya. Asyamsu asyraqat bermula matahari, yaitu apa? Asyraqat telah terbit oleh dia matahari. Asyamsu asyraqat. Saya jadi apa nih asyamsu nih? Tada. Asyraqat apa? Fi'il madhi. Khabarnya mana mubtada? Ini kan namanya jumlah ismiyah. Asyraqat, Bang. Jumlah berarti mana di sini kah? Kabarnya sini. Sini nah. Rabitahnya mana? Damir apa? Damir hiya ini nah. Ini namanya ke sini nah. Rabitah. Dah belajar kalau ingat. Sini rabitah. Pas ada rabitahnya. Paham kan ya? Wasayati syarhul fikrati atau fakrati sama. Dan akan datang keterangan fikrah peragab bisa, atau alinea. Fikrah atau peragab alinea atau pasal bisa juga. Selagi nanti keterangan alinea jim tadi ada yang lebih bitafsili dengan rinci, nanti ada perinciannya. Inda dirasati
al-jumlati ketika mempelajari jumlah. Wa makaniha minal i'rabi dan kedudukannya minal i'rabi daripada i'rab fil babir rabi'i pada bab yang keempat. Ini bab berapa nih? Satu sok hanya kali. Satu hanya. Yalah. Lawas lagi ya. Bak ujung sama keempat nih, 100-an sama berapa? Dua kali lagi bab 4. Mancak di muka sini lah. Bab 4 mana? Pasal ke bab apa tuh? Bab 4 udah jauh kok. 169. Bab 4 lah. 100. Hai jauhnya lagi. Oh ya sini aja ini. Intinya paham deh itu loh. La yushtaratu. Ini yang keempat. Ini tentang khabar. Yang keempat, kemarin khabar itu penyempurna bagi mubtada, yalah. Kemudian khabar itu menyesuaikan mubtada yang kedua. Yang ketiga, khabar itu terbagi menjadi 3 macam. Isim zahir, kemudian jumlah ismiyah fi'liyah, kemudian syibhul jumlah. Kemudian yang keempat lagi khabarnya la yushtaratu, tidak disyaratkan ayatiya akan bahwa datang al khabaru oleh khabar mubasyaratan hal keadaan langsung ba'dal mubtada'i sesudah mubtada, bal tetapi atau bahkan bagus, qad yafsiluhuma fasilun, terkadang memisah akan keduanya. Apa keduanya toh? Mubtada dan khabar. Fasilun, oleh satu pemisah, au aksaru, atau banyak pemisah. Dinya kada mesti mubtada itu batate lawan khabar. Wa yastadillu daiman 'alal khabari, dan menunjukkan selama-lamanya 'alal khabari, atas khabar. Annahu, oleh bahwasanya, fa'il yastadillu, oleh bahwasanya dia itu khabar, al juz'ul mutammimu, yaitu satu bahagian yang menyempurnakan, lil faidati, bagi faidah, walladzi, dan bagi sesuatu, tantazimu, hasil, minhu, daripada sesuatu, ma'al mubtada'i, beserta mubtada, jumlatun mufidatun, oleh jumlah mufidah. Contoh, mislu al-islahu zira'iyu mufidun. Perbaikan, islahu zira'iyu asalnya. Kalau bahasa gaulnya toh zira ini agraria. Agraria itu ya pertanian. Islah itu perbaikan, atau bahasa gaulnya toh, bahasa gaul itu biasa memperbaiki itu apa? Apa? Bukan.
reformasi bisa. Hah? Bisa lah. Inovasi agraria mufidun, yaitu memberi manfaat, yaitu perbaikan pertanian. Situ adakah? Artinya adakah? Adakah kita dahulu situ? Belum belajar lagi. Perhatikan al-islahu mubtadaun marfu'un bid-dammati az-ziraiyu na'tun marfu'un bid-dammati mufidun khabarul mubtada'i marfu'un bid-dammati. Mana kabarnya? Mufid ialah antara mubtada dan khabar itu ada satu fasil, satu pemisah ialah. Kan paham berkaitan dengan itu. Tapi tetap tulis. Islahiyu az-ziraiyu mufidun. Sini mubtada, naat, khabar. Nah, ini pemisah lakon nih antara mubtada dan khabar fasilnya. Paham? Atau aksara banyak. Perhatikan, walau kulna, seandainya kulna kita mengatakan al-islahu ziraiyu. Lebihan lah jangan nih. Yalah. Islahu ziraiyu wasakatna, dan diam oleh kita. Lakanal makna nakisan, niscaya jadilah maknanya nakisan, yaitu kurang. Wala yaktamilu, dan tidak sempurna oleh dia makna, atau dia tidak sempurna oleh dia mubtada, illa bil khabari, kecuali dengan khabar. Wa huwa, bermula dia khabar, mufidun, yaitu lapas mufid. Misalnya kita baca al-islahu ziraiyu, apa artinya? Inovasi pertanian. Pahamlah? Inovasi pertanian atau perbaikan pertanian. Paham? Pahamlah? Bagaimana situ aja pahamlah? Paham ya lah? Inovasi pertanian. Paham lah? Bagaimana situ paham lah? Paham lah? Perbaikan pertanian, paham lah? Kada paham lah kok belum? Janggal lah kok. Nah, apa perbaikan pertanian jurang? Mufidun, yaitu memberi manfaat. Artinya khabar itulah yang penyempurna makna mubtada. Bila kada ada khabar, kada kawa dipahami mubtadanya. Misalun akharu, contoh yang lain. Sautul bulbuli, suara burung bulbul. Jamilun, yaitu indah. Sautu mubtadaun marfu'un bid-dammati, al-bulbuli mudafun ilaihi majrurun bil kasrati. Jamilun khabarul mubtada'i marfu'un bid-dammati. Walau qulna, seandainya kita mengatakan sautul bulbuli, suara burung bulbul, wasakatna, dan diam oleh kita, la yaktamilul makna, tidak sempurna oleh maknanya, illa bil khabari, kecuali dengan khabar. Wa huwa jamilun, bermula dia khabar, yaitu lapas jamil. Nah, paham? Suara burung bulbul. Apa suara burung bulbul? Kada paham, yalah. Lalu jamil tadi yang menyempurnakan mubtada. Paham dah perkataan itu. Ya juzu, yang kelima pulang tentang khabar. Ini penting ya tawas.
Yajuzu taqdimul khabari 'alal mubtada. Boleh mendahulukan khabar atas mubtada. Ini boleh, ini ada yang wajib mendahulukan khabar daripada mubtada. Kalau ini hukumnya boleh, artinya terserah aja. Hendak mubtada di muka boleh, khabar di muka boleh. Satu, idza urida, apabila dikehendaki, iqta'us sadarati, akan memberikan penunjulan. Sadara itu menunjul rasanya. Apa menunjul? Atau bisa aja penekanan, bisa jualah. Limaknal khabari, bagi makna khabar. Artinya khabarnya tuh nah hendak ditunjulakan, hendak ditekanakan. Nah, paham? Macam mana menunjul itu macam-macam. Mislu seumpama mamnuun at-tadkhinu, dilarang merokok. Lalu hendak menegaskan kabarnya asalnya kan at-tadkhinu mamnuun, merokok dilarang. Lalu supaya lebih tegas, lalu kabarnya dianda kamu muka mamnuun at-tadkhinu, dilarang merokok. Asalnya merokok dilarang, kan biasa itu. Lalu dilarang merokok. Paham? Mamnuun khabarun muqaddamun marfu'un bid-dhammati, khabar muqaddam yang dirapakkan dengan dhammah. At-tadkhinu mubtada'un muakharun marfu'un bid-dhammati. Tadkhin mubtada yang diakhirkan, yang dirapakkan dengan dhammah. Kira-kira tegas mana? Merokok dilarang kah? Dilarang merokok kah? Dilarang merokok. Tapi kalau sama-sama perokok, nah cocoknya apa? Merokok dilarang. Ya, sama-sama merokok. Paham? Idza, nah boleh pulang. Idza sabaqal mubtada'u, apabila mendahului. Ada mubtada'a. Salah fa'il. Salah anunya. Salah fa'ilnya, salah paham kan? Nah, idza sabaqal mubtada'a, apabila mendahului akan mubtada, wal khabara, dan khabar, harfu nafyin, oleh huruf nafi, au istifhamin, atau huruf istifham, wa kanal khabaru wasfan, dan adalah khabarnya yaitu sifat. Sifat itu apa-apa? Apa sifat kemarin? Betul. Hah? Sim. Fa'il. Lagi maf'ul sama musabbahah. Adalah sini aslinya di sifat musabbah, sifat aslinya ada di halaman Insarab sini. Aslinya sudah kok. Sudah dipadhi tetamu beberapa kali aslinya. Yalah. Ada kasih sifat. Aman? Hah? Apa? Nah, isim tabdil, isim musabbahah. Sini kan ada tambahnya mungkin lah.
Aqaimun anta, apakah berdiri? Apakah berdiri? Yalah, apakah yaitu berdiri? Nah, kualitasnya anta. Perhatikan olehnya leh. Apakah yaitu berdiri anta bermula engkau. Asalnya apakah bermula engkau yaitu berdiri. Lalu itu ada hamzah, ada isim sifat. Qaimun isim apa? Fa'il ya Allah lah. Kemudian didahului oleh istifham ya Allah, maka boleh a anta qaimun atau aqaimun anta. Paham? Kan ya jus tadi boleh aja, terserah aja. Al-hamzatu harfu istifhamin, qaimun khabarun muqaddamun marfu'un bid-dhammati, anta damirun mabniyun fi mahalli raf'in mubtada'un muakharun. Mubtada yang dilambatkan anta. Jim, idza kana al-khabaru shibaha jumlatin, apabila adalah khabarnya yaitu syibih jumlah. Apa syibih jumlah? Apa? Jar majrur, zarab, mudhafun ilaih. Wal mubtada'u ma'rifatun, dan bermula mubtadanya yaitu ma'rifah. Katakan mubtadanya ma'rifah, maka boleh mubtadanya di muka atau khabarnya yang di muka. Katakan bila mubtada ma'rifah. Lain karena mubtadanya nakirah, maka wajib khabarnya, wajib mubtadanya kabar belakang, mubtada jadi muka. Paham? Paham ada? Bila khabarnya, bila mubtadanya tuh nakirah, maka wajib diupakan khabar di anda kamu muka, tapi khabarnya berupa syibih jumlah. Ya kalau contoh mislu fit ta'anni as-salamatu, sebit di dalam ta'anni itu bahasa kita tuh kada tergesa-gesa tuh apa? Kada jumpa santai nulisnya. Nah. Itulah. Apa lagi? Kalau tergesa-gesa kali ini? Tergesa-gesa. Apa namanya? Tidak tergesa-gesa apa? Apanya? Apa? Slow tidak santai. Apa? Sedang. Apa di sedang? Sakit dipandang. Apa itu? Tidak tergesa-gesa. Berhati-hati. Berhati-hati. Nah, berhati-hati benar itu. Apa? Apa je? Apa je? Apa je? Apa je? Optimis di aduh. Optimis itu maksudnya positive thinking. Nah. Optimis itu semangat kuat ya lah. Apa yuk? Aduh saya dipikirkan ngalih bener ya Allah ya lah. Sama aja apa bahasa Indonesia maintil? Maintil apa bahasa Indonesianya? Hampir jatuh oleh lain bahasa Indonesia maintil. Anehnya mau hampir dua kata berkata naik abangin tuh. Maintil. Nah, ada wala. Nah. Banyak lagi kata-kata yang kamu dapat. Nah. Sama ini lah. Sampai ini aku dapat nah kata maintil tuh. Maintil. Sedikit lagi aja. Sedikit lagi. Sedikit lagi. Ada maintil. Ada paham lo? Berarti ya. Yang itu harus milik kepala. Terus. Karena milik kepala. Terus lo. At-ta'anni as-salamatu.
Apa tadi? Guntur ini apa? Guntur tadi apa sih? Optim. Ya. Aduh, ya Allah, Guntur tahu. Ta'anni. Mulai tidak tergesa-gesa, kalit ta'anni lah sebit. Pit kalit kah? Sebit di dalam tidak tergesa-gesa, yaitu keselamatan. Kada gegerusuh kita gegerusuh ya kalau tapai biasa kita pulang kalau gegerusuh. Bayo. Asmang genjel na menyebut tinggal sebenarnya lah. Sekarang aku bisa aku lawan no. Maja lawan buhan bahasa Indonesia ya, Bang Maja kok. Tidak tergesa-gesa. Kalau banyak bertakon apa bahasa Indonesianya yang anunya yang pasnya apa? Hah? Tuh tidaknya pulang ada, maksudnya ada kata sakatanya aja. Misalnya kan kayak tajarungkup terpeleset ya kalau, pas lah kok, angka itunya nangin tuh. Apa? Optimis. Aku ini kepala optimis. Perhatikan, ini nah. Ini kan kabarnya di sini, yalah. Kabar di sini. Apa namanya nih? Apa namanya? Syibih jumlah ya kalau. Kemudian mubtadanya ma'rifah. Bila mubtadanya ma'rifah, kemudian kabarnya syibih jumlah, boleh dua. Boleh mubtadanya di muka atau kabarnya di mu. Assalamatu. Nah, assalamatu fit ta'anni. Tapi kena ada maknanya, faedahnya ada. Ketika syibih jumlah berdahulu, kabar berdahulu hanya tak ada faedahnya kayaknya. Kada sambayangan. Mungkin sama artinya, tapi kena ada faedahnya. Lain misalnya kayak ini. Nah, fit ta'anni mubtadanya nakirah. Mubtada nakirah, boleh lah mubtada nakirah lah. Kada boleh kada? Boleh apabila dia di mubtada di muka boleh lah nakirah lah. Apabila beridafah atau kemudian dinaati kayak itulah. Yalah. Nah, kalau kayak ini misalnya pita'anni salamatun. Nah, ini wajib sini kabarnya di muka. Karena kalau inya misalnya ini diandak ke muka tadinya salamatun fit berarti menyangkai kai gong. Pak Guntur ada kai gong. Ya lo tuh, Pak Ikam no kai gong tuh. Kasih ini lagi pada Ikam. Ke sana lagi. Ada tah wain tang jembatan. Pak lawan Guntur. Wanita mau bagak. Oh ya kah? Ya, ngaku ya. Salamatun fit ta'anni boleh. Karena mubtadanya makirah, maka wajib mubtadanya di belakang. Apa? Hah? Namanya? Hah? Namanya? Namanya? Perlahan-lahan. Nah ya toleh. Tidak tergesa-gesa. Perlahan-lahan ya pasti. Ada yang di kamus tadi kamu, ada yang cari di kamus. Ya Allah, sampai optimis keluar. Tahu. Ya optimis ya, Bah. Kemudian amamal qadi qailul haqqi. Sebut di depan qadi, di depan hakim, qailul haqqi, yaitu orang yang berkata benar. Nah, boleh qailul haqqi amamal qadi atau amamal qadi qailul haqqi. Karena qail itu ma'rifah nakirah. Kalau apa ma'rifah? Karena isim nakirah beridafah kepada ma'rifah, maka dihukumi
ma'rifah. Amamal qadi zarfun khabarun muqaddamun qailu mubtadaun muakharun marfu'un bid dhammati. Al haqqi mudafun ilaihi majrurun bil kasrati. Terakhir. Saya banyak terakhir penting nih. Yajibu takdimul khabari alal mubtada'i. Nah, wajib oleh mendahulukan khabar atas mubtada. Idza kanal khabaru syibhal jumlati, apabila adalah khabarnya yaitu syibih jumlah. Wal mubtada'u, dan bermula mubtadanya nakiratun, yaitu nakirah. Ghaira mausupin, nah yang tidak disifati, ya kalau berarti nakirah aja. Wala mudafin, dan tidak beridafah. Mudaf itu berarti kan katanya yang beridafah. Nah, nakirah tunggal aja, kada disifati, kada dinaati, kemudian kada beridafah. Maka apabila kabarnya di syibih jumlah, di jar majrur atau di zarab, maka wajib kabarnya didahulukan karena nakirah kada boleh jadi mubtada. Mislu fi baitina rajulun, sebid di dalam rumah kami yaitu seorang laki-laki. Fi baitina jarun wa majrurun khabarun muqaddamun rajulun mubtadaun muakharun marfu'un bid dhammati. Yang kedua, indi dinarun, sebit di sisiku yaitu dinar. Kada boleh dinarun, indi kada boleh. Kecuali misalnya dinaati dinarun katsiratun misalnya. Bermula dinar yang banyak yaitu di sisiku boleh. Tapi kalau nya indi dinarun kada boleh. Paham kah? Atau misalnya dinari, bermula uang dinarku, ya Allah, beda apa? Dinari, bermula uang dinarku, indi yaitu di sisiku, atau dinaruka, bermula uang dinar engkau di sisiku, paham? Berarti boleh itu di muka, karena beridafah. B, idza kanal khabaru, apabila adalah khabar minal alfazillati, daripada lapas-lapas allati yang laha sebit baginya itu lapas-lapas atau allati as-sadaratu, yaitu di permulaan. Maksudnya lapas-lapas ini harus diandak di muka, kada boleh kada. Ka asma'il istifhami, seperti isim istifham. Mislu matal imtihanu, mata to isim istifham. Itu wajib letaknya di muka. Asalnya kayak ini, al imtihanu mata, bermula ulangan atau bermula ujian yaitu kapan? Bermula ujian yaitu kapan? Maksudnya kayak itu. Tapi karena rumusnya apabila isim istifham itu wajib diletakkan di muka, maka wajib mubtadanya dikebelakangkan. Lalu matal imtihanu, mata ismu istifhamin khabarun muqaddamun, al imtihanu mubtadaun muakharun marfu'un bid dhammati. Katakan toh, jangan al imtihanu mata, salaham. Maka ini wajib tadi, jakannya jais boleh aja. Ada apa? Ini wajib pang. Jim. Terakhir, idat tasalal mubtada'u, apabila berhubung oleh mubtada bidamirin, dengan damir, ya'udu yang kembali oleh dia damir, ala ba'dil khabari, atas sebahagian khabar. Maksudnya tuh damir mubtada nih. Mubtada tuh beridafah kepada damir. Mubtada beridafah kepada damir.
kan damir itu pasti kembalinya kepada kata yang sebelumnya, yalah. Sedangkan ini mubtada. Damirnya kembalinya kepada khabar. Khabarnya di belakang cocok lah. Ini cocok lah kok. Ya Allah, cocok lah kok. Khabarnya di belakang, sedangkan damir itu harus kembali kepada yang sebelumnya, maka khabarnya wajib diletakkan di muka supaya damir itu kawa kembali. Contohnya lis salami taba'atuhu, sebit bagi salam yaitu taba'atuhu. Apa taba'at tuh? Bahasa anunya konsekuensi. Apa anunya taba'at? Lain kunci-kunci, konsekuensi. Apa ajen? Hah? Ya konsekuensi. Kalau risiko itu kan tak sedikit anu lis salam, sebit bagi salam. Lain apa? Sebit bagi salam, masa mengucap salam ada konsekuensinya? Ya itulah intinya dah. Kalau kali mati akan bahasa anu nih, yang kayak bahasa apa nih, bahasa orang lain, bahasa kita. Perhatikan. Taba'atuhu, perhatikan. Taba'atuh jadi aslinya jadi apa tuh? Jadi mubtada. Kenapa jadi diandak tak ke belakang? Perhatikan. Apa tadi? Salami taba'atuhu. Nah, asalnya asal awal sekali taba'atuhu konsekuensi untuk kunci ya. Konsekuensinya yaitu bagi salam, yaitu untuk salam. Sedangkan nya ini kembali kepada salam, cocoklah. Damir ini kan harus kembali kepada yang sebelumnya, yalah. Nah, lalu untuk menyesuaikan ini supaya pas tempat kembali damir, karena kasini tadi bukanya, maka ini dia ke belakang sini. Nah, lalu jadikan lis salami taba'atihi supaya ini menyesuaikan kembali ke sini. Jangan terpaling. Ini tulak ke sini. Paham? Pahamkah? Untuk menyesuaikan tempat kembali damir, karena rumusnya kan tempat kembali itu pasti sebelumnya. Biasanya itu di apa namanya di kitab ada itu aja. Ada pertanyaan? Esok hari ada kapak apa? Kabair pagi. Anu bang? Hah? Apa? Pagi stogan. Tujuh. Tadi apa? Rapnya kan dulu. Sampai kiamat nggak tahu belajarin. Hati jis. Arabnya kan